translated and narrated by M Media. Dia sebenarnya hanya membiarkan saya mandi dan menyembuhkan tubuh saya yang sedingin es. Nona, kami menemukannya. Sudah 3 tahun. Dia sangat sulit ditemukan. Ling cepat beritahu aku, siapa sebenarnya dia? Tuan Muda Xiao. Jadi itu dia. Konon Tuan Muda Xiao ini sangat misterius. Tidak pernah menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain. Tuan seperti itu, secara alami misterius? Pasti dia. Ling cepat pergi dan bantu aku menyiapkan hadiah yang murah hati. Beritahu keluarga Xiao dan katakan bahwa saya Liu Qingyan ingin menikahi Tuan Muda Xiao. Ling cepat pergi dan balas ke keluarga Xiao dan katakan bahwa aku Liu Qingyan akan berkunjung secara pribadi untuk melamar. Ya, Nona, kamu akhirnya mencapai keinginanmu untuk menikahi pria impianmu, untuk bisa menikah dengannya. Itu adalah kehormatan saya. Apel, salah satu keluarga bangsawan kuno, putri sulung keluarga Song Lingyun. Dia setara dengan Liu Qingyan, seorang nona muda papan atas dengan ketenaran yang setara. Dia benar-benar datang juga. Nona Song, Anda biasanya tidak berpartisipasi dalam urusan industri hiburan. Hari ini datang ke sini secara khusus lagi. Itu karena Nona Rusue, tapi datang untuk mendukung ya. Selamat datang Nona Song di konferensi pers saya. Dia adalah kakak dari Tuan Muda Xiao ya. Itu benar. Baiklah, hadiah sederhana ini mohon terima dengan senyuman. Keluarga Song mempersembahkan 1000 mu tanah subur dari Kansong, sebuah pulau di luar negeri, dan sebuah perusahaan terdaftar. 1000 mu tanah subur sebuah pulau, ditambah sebuah perusahaan terdaftar, hanya sebagai hadiah ucapan selamat. Ini terlalu berlebihan. Pasti ada berita besar hari ini. Cepat ambil foto, ayo. Ya Tuhan. Nona Song, bukankah ini terlalu berharga? Ini adalah hadiah lamaran yang saya berikan kepada Tuan Muda Xiao. Saya secara resmi melamar Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Apa? Melamar? Melamar? Apel, ini bukan kunjungan ucapan selamat. Ini adalah lamaran pernikahan. Tuan Muda Xiao ini, kebajikan dan kemampuan apa yang dimilikinya untuk menarik 2 keajaiban besar untuk melamarnya. Rusu, apa sebenarnya yang terjadi? Keluarga Song dan keluarga Liu, keduanya melamar kita. Ibu, kurasa ini karena mereka menyukai potensi pengembangan keluarga Xiao kita. Sekarang adik laki-laki diberkati. Jika Shikai menikah, putri dari 2 keluarga bangsawan kuno, maka keluarga Xiao kita, bukankah kita akan berdiri di kepala 8 keluarga bangsawan besar? Lalu ketika keluarga bangsawan kuno melihat kita, bukankah mereka harus menghormati kita? Tuan Muda Xiao ini, siapa sebenarnya dia? Kenapa dia? Aku tahu dia akan datang membuat masalah. Cepat foto. Seorang pria yang membuat keluarga Song dan keluarga Liu berebut. Tuan Muda Xiao, boleh tanya identitas hari ini? Persiapan pesta nikah. Saya dengar kesuksesan keluarga Xiao saat ini. Semuanya berkat Anda. Tuan Muda Xiao, memang pria dengan bakat dan penampilan luar biasa. Hari ini kesempatan langka untuk akhirnya bertemu Tuan Muda Xiao yang sudah lama dikagumi. Song Lingyun, salam Tuan Xiao. Apa arti Song Changshan bagi Anda? Menjawab Tuan, dia adalah kakek saya. Tuan Muda, apakah Anda masih mengingat saya? 3 tahun lalu, saya pernah memohon setetes darah esensi Anda. Xiao Feng, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Mengapa aku tidak bisa datang? Kau yang begitu tak tahu malu dan gigih, membuat kami terobsesi, hanya akan membuat kami merasa jijik. Menempel padamu. Kalian terlalu tinggi menilai diri kalian sendiri. Nona Xiao, bukankah orang ini? Kau salah. Dia jelas bukan Tuan Muda keluarga Xiao saya. Apa? Dia bukan Tuan Muda Xiao. Tidak mungkin. Dia terlihat persis seperti tabib ilahi yang kita temui 3 tahun lalu. Aura luar biasa. Saya tidak mungkin salah. Palsu. Benda apa ini? Saya menyia-nyiakan begitu banyak foto. Sialan. Ternyata palsu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao berpakaian begitu lusuh? Apa ini? Buang-buang emosi saja. Nona Xiao, Anda tidak salahkan. Adik laki-laki saya sendiri. Bagaimana mungkin saya bisa salah? Dia hanyalah seorang penipu. Mengapa membuang-buang kata untuk orang seperti itu? Seseorang
Singkirkan dia dari sini. Jika aku pergi, apakah konferensi pers hari ini masih bisa dilanjutkan? Sungguh sombong. Nona muda Xiao telah tiba. Lihatlah orang di sebelahnya. Dia pasti tuan muda Xiao yang asli kan? Untuk bisa berada di sisi nona muda Xiao, pasti tidak akan ada kesalahan. Dia adalah tuan muda Xiao. Dia terlihat tidak seperti yang kakek katakan. Sebaliknya dialah yang membuat saya merasa sangat misterius. Xiao Feng, saya lihat berapa lama lagi kau bisa mempertahankan sandiwara ini. Ini adalah putra saya sendiri. Para reporter terhormat, wartawan media, dalam kapasitas saya sebagai kepala keluarga Xiao, saya secara resmi mengumumkan di sini. Orang ini benar-benar tuan muda sejati keluarga Xiao saya. Tuan muda Xiao ini memang mengesankan. Dibandingkan dengan penipu tertentu, ada perbedaan dunia. Tepat sekali. Orang tak dikenal macam apa yang berani meniru tuan muda Xiao. Tuan muda Xiao yang asli ada di sini. Lalu siapa orang itu? Dia hanyalah seorang pelayan keluarga Xiao saya. Pada tahun itu keluarga hancur. Keluarga Xiao kamilah yang memberinya makanan dan pakaian. Tidak disangka pada akhirnya, seekor kodok ingin makan daging angsa. Mengira dirinya adalah tuan muda keluarga Xiao. Xiao Fan, kau benar-benar membuatku terkejut. Ketika keluarga Xiaoku menerimamu dulu, kamu membalas budi dengan dendam lagi, memalsukan identitasku. Jadi dia orang rendahan. Dan masih ingin bangkit dan menjadi tuan. Itu benar-benar menggelikan. Ini juga terjadi. Dia benar-benar bajingan tak berterima kasih yang tak bisa dijinakkan. Kau adalah orang tak tahu terima kasih. Seharusnya kau dibiarkan berkeliaran di jalanan waktu itu. Keluarga Xiao Anda terlalu sopan padanya. Jika ini keluarga saya, kami sudah lama mematahkan kakinya dan mengusirnya. Pelayan keluarga Xiao yang hebat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Sepertinya, kalian masih terlalu sombong. Itu sudah penting. Kaulah yang menganggap dirimu penting. Hari ini adalah hari pengumuman resmi tuan muda keluarga Xiao saya. Saya tidak ingin repot-repot denganmu. Cepat keluar. Kalau tidak jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Berhentilah membuang kata-kata dengannya. Langsung saja usir dia. Tunggu. Gubernur Jenderal Zhongdu Tuan Kang. Kakak sulung, Tuan Kang datang untuk memberi selamat kepada kami. Dan membawa hadiah-hadiah mewah. Lebih dari itu, Nona Song juga ada di sini. Shikai, Nona Song ada di sini untuk melamarmu. Proposal apa? Bagaimana bisa ada wanita seindah ini di dunia? Aku benar-benar telah hidup setengah usiaku dengan sia-sia. Mobil mewah wanita cantik. Melamarku. Ini adalah puncak kehidupan. Apakah kakek membuat kesalahan? Orang semacam ini seperti berandal. Nona Song, apakah kamu sudah melihat dengan jelas orang yang kakekmu minta kamu lamar? Siapa sebenarnya? Bagaimana? Mungkinkah dia melamarmu? Anak ini tidak mungkin. Anda pikir Nona Song ada di sini untuk melamar Anda kan? Tepat sekali. Anda benar-benar membuat saya tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang Anda berpikir, Tuan Kang juga ada di sini, karena Anda kan. Memang. Cukup. Xiao Feng, menurutku kau sedang berhayal. Apakah kau sudah gila? Kenapa kau tidak bilang bahwa orang yang ingin dinikahi Nona Li juga kau? Kamu benar. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Dia sudah gila. Kau benar-benar gila. Xiao Feng, mengapa kau tidak pergi bercermin? Untuk melihat orang macam apa dirimu? Apakah Nona Liu akan pernah menyukaimu? Jika keluarga Liu ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda lolos. Nona Ling Er telah tiba. Lim, Salam Tuan Muda Xiao. Nona Ling Er, bagaimana Anda bisa memanggil penipu ini, Tuan Muda Xiao? Nona Linger adalah asisten pribadi milik Nona Liu Lo. Dia seharusnya tidak gagal mengenali Tuan Muda Xiao kan? Nona Ling Er, apakah Anda mungkin salah mengira dia orang lain? Tuan muda keluarga Xiao ada di sini. Tepat sekali, tepat sekali. Nona Ling Er, dia bukan Tuan muda Xiao. Dia hanya anjing liar. Nona Ling Er, aku adalah Tuan muda Xiao yang asli. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau meniru Tuan Muda Xiao? Dia adalah penipu. Dan aku adalah Tuan muda Xiao yang asli.
Nona Song, saya selalu merasa bahwa tuan muda ini bukan dermawan kedua keluarga kita. Saya juga berpikir begitu. Bahkan Nona Linger tidak mengenalinya. Mari kita lihat lagi. Nona Linger, saya adalah nona muda kedua dari keluarga Xiao. Saya bisa membuktikan orang ini bukan adik laki-laki saya. Ya, dia adalah putra saya. Mungkinkah saya salah? Benar Nona Linger. Saya sebagai kepala keluarga Xiao menyatakan bahwa Shikai adalah tuan muda Xiao yang sejati. Bahkan keluarga Xiao sendiri telah mengakuinya. Nona Ling Er, dia benar-benar bukan tuan muda Xiao. Tapi jelas itu dia hari itu. Rushuang Rusu, cepat singkirkan bajingan kecil itu. Jangan biarkan dia merusak keberuntungan Shikai. Xiao Feng, jika kau terus tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Penjaga, seret dia keluar untuk saya. Aku lihat siapa yang berani. Utusan Sekte Gerbang Surgawi. Nona Anyang, ya Tuhan. Datang ke sini hari ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Jepret, jepret, jepret. Berita hari ini, bagi kami, pasti akan menduduki berita utama halaman depan. Mungkinkah ini yang legendaris? Organisasi misterius. Sekte Gerbang Langit. Kakak sulung, apa itu Sekte Gerbang Langit? Legenda mengatakan bahwa orang-orang dari sekte ini adalah praktisi seni abadi Kiman dan Jia. Kimen Dunjia. Lebih dari itu, mereka juga master kultivasi abadi. Jeti bahkan para dewa pun datang. Bukankah mereka di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kami? Tentu saja. Keluarga Shao saya bahkan bisa membuat master seperti itu terkejut. Salam Nona Enyang. Salam Nona Anyang. Selamat datang utusan Sekte Gerbang Langit. Ini benar-benar keberuntungan besar bagi keluarga Shao saya. Ini. Bahkan Sekte Gerbang Surgawi telah datang untuk memberi selamat kepada kita. Tuan muda Xiao luar biasa. Siapa bilang? Saya di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kalian. Mungkinkah utusan itu tidak di sini untuk memberi selamat kepada keluarga Shao kami? Hanya keluarga Shao biasa. Apa artinya mereka? Juga pantas ya? Apa-apa yang terjadi? Bukankah mereka di sini untuk keluarga Xiao? Siapa yang menyuruhmu datang? Beraninya kau? Beraninya kau berbicara kepada utusan seperti itu, bocah? Utusan yang mulia, bocah ini sangat tidak sopan kepada Anda. Kejahatannya pantas dihukum mati. Saya pikir yang pantas mati adalah kau. Utusan yang mulia mengapa? Salam Ketua Sekte. Salam Ketua Sekte. Apa? Ketua Sekte. Ketua Sekte dia. Dia sebenarnya adalah Ketua Sekte Gerbang Surgawi. Sosok itu bahkan lebih misterius dari Tuan Muda Xiao. Sosok hebat yang kepalanya tidak pernah terlihat seperti naga ilahi. Apakah aku menyuruhmu datang? Ketua Sekte. Mungkinkah dia adalah Ketua Sekte Gerbang Surgawi? Sepertinya tebakan saya benar. Dia adalah sosok hebat misterius yang sesungguhnya. Salam Ketua Sekte. Salam Ketua Sekte. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku tertawakan? The film Aku was menertawakanmu. translated and narrated Tidak tahu by di mana M kau Media. menemukan. Sekelompok orang berpenampilan aneh seperti itu pasti menghabiskan banyak uang bukan? Apa yang kau katakan? Apa yang aku katakan? Aku bilang di era apa kita sekarang? Masih memainkan trik-trik ini. Siapa yang ingin kau takuti? Sek macam apa ini? Immortal apa? Apa gunanya? Apa kau sedang syuting acara televisi? Tepat sekali. Saya katakan Xiao Feng, kau tidak mungkin bergabung dengan skema piramida kan? Saya tahu itu. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu berani? Jadi kau bergabung dengan organisasi sesat dan bahkan menjadi pemimpin skema piramida. Ibu benar. Ketua sekte macam apa ini? Utusan macam apa? Ini terdengar seperti itu hanya sekte sesat. Itu hanya skema piramida. Kau pikir kami akan takut padamu seperti ini? Keluarga Xiao saya, bagaimana mungkin kau bisa mengintimidasi kami seperti itu? Kau benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya tidak menghormati sekte gerbang langit. Meskipun kau punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup bagimu untuk lolos dari kematian.
Jadi menurut ini mereka semua palsu. Benar wartawan media. Bukankah kalian dalam pekerjaan ini? Masih belum jelas. Hanya sekumpulan aktor. Seekor anjing kehilangan tuannya di keluarga Shao saya selama 5 tahun. Kau pikir orang seperti itu bisa menjadi tokoh penting? Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku benar-benar berpikir itu adalah pelindung. Xiao Feng, aku memberitahumu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Bodoh. Apa maksudmu? Aku bilang kamu benar-benar bodoh. Sepertinya saya harus membiarkan Nona yang memutuskan. Aku bisa saja melindungimu, memastikan kedamaian keluarga Xiao selama beberapa generasi. Tapi kamu terlalu mengecewakanku. Xiao Feng, hentikan sandiwara itu. Mengapa keluarga Shao saya membutuhkan perlindunganmu? Sebaliknya kami membesarkanmu selama 5 tahun penuh. Apakah begini caramu membalas kami? Aku bilang, Xiao Feng, bisakah kau berhenti bersikap tidak tahu malu seperti itu? Aku memberitahumu. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Dan kau masih ingin melangkahi batasmu. Beraninya kau tidak menghormati ketua sekte. Saya benar-benar ragu. Siapa sebenarnya orang yang saya cari? Tuan Kang Nona Song, tolong jangan biarkan penjahat ini menipumu. Tepat sekali. Dia adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Benar sekali. Jika mereka benar-benar abadi, aku akan makan meja itu. Makanlah. Abadi, ampuni aku. Abadi, ampuni aku. Cepat tembak, cepat tembak. Abadi, ampuni aku. Kami tidak akan berani. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semacam efek khusus? Keluarga Xiao, apalagi yang ingin kalian katakan? Jadi bagaimana kalau itu benar? Xiao Feng, kau. Hari ini adalah hari yang baik. Aliansi dengan Nona Liu. Apa kau harus merusaknya? Ya, bahkan jika kau bergabung dengan sekte gerbang langit, lalu kenapa? Itu tidak akan mengubah status rendahanmu. Ya benar. Aku adalah Tuan Muda Xiao yang asli. Orang yang akan dinikahi Liu Qingyan adalah aku. Gubernur Jenderal Kang mencoba mencari muka padaku. Dan Nona Song, orang yang ingin dia nikahi juga aku. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan aku? Begitukah? Penjaga, ambil kembali apa yang telah kupersembahkan. Sirah sutra emas lembut, teratai salju Tianshan, dan mutiara bercahaya. Tarik semuanya. Gubernur Jenderal Kang, mengapa ini? Gubernur Jenderal Kang, barang-barang itu. Bukankah itu semua untukku? Kau ini apa? Kau, kenapa kau memukulnya? Atas dasar apa? Karena dia tidak menghormati ketua sekte. Mohon maafkan saya, ketua sekte. Saya salah mengira Tuan Muda Xiao adalah Anda. Hadiah kecil. Mohon terima ini, ketua sekte. Apel. Mungkinkah Gubernur Jenderal Kang benar-benar datang untuknya? Tidak. Gubernur Jenderal Kang, kau tidak bisa melakukan ini. Kakak. Tidak apa-apa. Semua jenis tiada tara datang untukmu. Ya. Dan 2 wanita cantik tiada tara ingin menikahiku. Siapa bilang The aku film datang was untuknya? translated Penjaga, and ambil kembali narrated hadiah by yang M kukirim. Media. Nona Song, bukankah Anda di sini untuk melamar kakakku? Mengapa Anda melakukan ini sekarang? Melamar? Aku memang di sini untuk melamar, tapi bukan untuk saudaramu. Kenapa? Bukankah kau akan menikahi tuan muda, kakakku? Dia adalah tuan muda. Hanya seorang tuan muda, apakah dia pantas? Kau. Ketua sekte, aku, Song Lingyun, aku bersedia menawarkan 1000 mu tanah subur dan pulau-pulau di luar negeri. Dan sebuah grup bernilai ratusan miliar untuk melamarmu. Mungkinkah apa yang baru saja dia katakan? Semuanya benar. Gubernur Jenderal Kang dan Song Lingyun. Sebenarnya semua ada di sini untuknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu mereka pasti sudah dibutakan oleh anak ini. Xiao Feng, bahkan jika kedua keluarga ini mengingkari janji mereka, lalu kenapa kita di sini hari ini? Untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Liu. Nona Liu dari keluarga Liu lagi menunjuk nama secara langsung untuk menikah ke dalam keluarga Xiao kita. Untuk melamar tuan muda untuk keluarga Xiao kita. Memiliki aliansi pernikahan Nona Liu sudah cukup. Kami tidak membutuhkan keluarga Song atau keluarga Kang kalian. Ya, benar sekali. Keluar dari sini segera. Di pesta pertunanganku. Aku tidak akan mengizinkan sampah sepertimu ada di sini. Kau dan kalian semua. Keluar. Sepertinya beberapa orang
benar-benar terlalu percaya diri. Nona Liu telah tiba. Ini Nona Liu. Benar-benar kecantikan yang tiada tara. Nona Liu. Anak ini pasti mati. Benar sekali. Nona Liu ini secara khusus menyebut Tuan Muda Xiao untuk dinikahi. Shikai, tenangkan hatimu. Nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Siapa yang akan diusir dari tempat ini? Begitukah? Salam Tuan Muda Xiao. Nona Liu, apakah Anda di sini hari ini untuk melamar? Bolehkah aku bertanya tunanganmu? Apakah itu Tuan Muda Xiao? Sepertinya semua orang sudah tahu. Kalau begitu saya tidak akan merahasiakannya lagi. Namun semua orang mungkin tidak tahu. Mengapa saya ingin menikah dengannya? Dia memiliki pembawaan yang luar biasa. Tiada tanding di dunia. Dia sangat berbakat. Dia bisa memahami astronomi dan menguasai geografi. Dia mahir dalam seni medis. Dia bisa mengubah pembusukan menjadi keajaiban. Dia bisa menghidupkan kembali yang sekarat dan meregenerasi daging. Tangan ajaibnya bisa memulihkan vitalitas. Dia adalah penyelamat hidup saya, Liu Qingyan. Saya tidak menyangka Tuan Muda Xiao juga seorang tabib ilahi. Kalau begitu, Tuan Muda Xiao benar-benar dermawan penyelamat hidup Nona Liu. Shikai, kau menyelamatkan Nona Liu. Ya. Aku benar-benar lupa tentang itu. Jadi begitu. Ternyata Nona Liu bermaksud untuk menikah untuk membalas budi. Pria seperti itu adalah orang yang saya, Liu Qingyan, bersedia untuk mempercayakan hidup saya kepadanya. Dia adalah Tuan Muda Xiao. Memang itu Tuan Muda Xiao. Beberapa orang seharusnya menyerah. Bisa menikahi Nona Liu juga merupakan kehormatanku. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Nona Liu, Anda pasti salah. Aku tunanganmu. Xiao Shikai, Tuan Muda keluarga Xiao. Beraninya kau? Kau berani menyamar sebagai Tuan Muda Xiao? Berhenti, Nona Liu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Dia berani menyamar sebagai tunangan saya. Dia pantas mati. Ada apa ini? Oh tidak, aku punya firasat buruk. Nona Liu, dia tidak berpura-pura. Xiao Kai, dia adalah Tuan Muda keluarga Xiaoku. Benar, Nona Liu. Saya bisa membuktikannya. Dia adalah adik kandung Xiao Rushuang. Apa yang kau katakan? Nona Liu, saya adalah kepala keluarga Xiao. Mungkinkah saya tidak tahu siapa Tuan Muda Xiao? Jadi saya salah. Nona Liu, kau pasti salah mengira si tidak berguna ini sebagai Tuan Muda. Dia sama sekali bukan Tuan Muda. Xiao Feng, sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Jika kau seorang pria, maka akui identitas aslimu. Aku memang bukan Tuan Muda. Lihat. Nona Liu, dia sendiri yang mengakuinya. Kau dengar itu kan? The film was Aku Tuan Muda yang translated sebenarnya. and narrated by M Media. Nona Liu, tolong jangan tertipu oleh orang ini. Dia tidak lebih dari orang delusi yang mencoba melompati gerbang naga, penipu yang berpura-pura menjadi Tuan Muda. Orang seperti ini hanya ingin menikah demi kekuasaan. Namun Xiao Feng ingin menjadi Tuan Muda keluarga Xiaoku di kehidupanmu selanjutnya. Jadi saya benar-benar keliru. Ya jika bukan karena keluarga Xiao, anak itu pasti sudah mengambil keuntungan. Nona Liu, Anda tidak salah. Dia yang salah. Menyamar sebagai diriku. Diam. Nona Liu, kenapa kau memperlakukan calon suamimu seperti ini? Siapa bilang saya akan menikah dengannya? Nona Liu, bukankah Anda mengatakan Anda ingin membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Xiao saya dan menikahi Tuan Muda Xiao? Itu benar. Tapi seperti yang baru saja saya katakan, saya keliru. Tidak ada kesalahan. Shikai. Dia adalah Tuan Muda. Karena orang yang akan saya nikahi sama sekali bukan Tuan Muda. Orang yang akan saya nikahi adalah dia. Apa? Ada apa di sini? Sialan, semua kamera rusak. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi berita yang meledak. Mungkinkah orang yang akan dinikahi Liu Qingyan benar-benar dia? Ini bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Belumkah Anda mengerti? Dari awal sampai akhir, sama sekali tidak ada siapapun yang datang untuk Tuan Mudamu yang tidak berguna itu. Baiklah Xiao Feng, kau dibalik semua ini. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu, Berhenti. Xiao Feng, beraninya kau? Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan menyukai keluarga Xiao kalian? Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku
Keluarga Xiao kalian akan berada di posisi sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir tanpa aku? Kamu Xiao Rushuang bisa bertahan. Tuan muda ini semua salah saya. Saya keliru mengambil identitas Anda. Untuk identitas tuan muda keluarga Xiao. Nona Liu, kau tidak salah. Orang-orang ini yang salah. Usir ketua sekte dari keluarga. Apa? Apa? Beraninya keluarga Xiao kalian. Kau hanya menggali kuburanmu sendiri. Menggali kuburanmu sendiri. Nona Liu, Anda yang menggali kuburan Anda sendiri. Anda akan menyesalinya. Menyesali apa? Menikah dengannya. Kau hanya akan menunggu. Menjaga kehormatan seumur hidup. Apa maksudmu? Sepertinya kalian semua belum tahu. Baiklah, kalau begitu hari ini, biar aku beritahu kalian. Dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia adalah orang yang sekarat. Apa? Katakan itu lagi. Beraninya kau mengutuk ketua sekte. Apakah kita bahkan perlu mengutuknya? Leukemia stadium akhir. Dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Shikai, bagaimana jika tidak ada keluarga Liu? Keluarga Xiao kita juga. Hanya salah satu dari 8 keluarga bangsawan besar. Dan bahkan jika dia menikahi Liu Qingyan, pada akhirnya dia tidak bisa lari dari kematian. Tepat sekali, seorang pria sekarat. Apa yang bisa dia capai? Shikai, mari kita tunggu dan lihat saja hari pernikahan mereka. Akan menjadi pemakaman mereka. Kau, Benar sekali, aku tidak akan repot-repot bersaing dengan orang mati. Benar kan? bagaimana jika Song Lingyun menikahimu? Bagaimana jika Liu Qingyan menikahimu? Apakah kau punya keberuntungan untuk menikmatinya? Xiao Feng, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk memenangkan hati Nona Liu. Tapi jangan berpikir Anda sudah menang begitu saja. Orang yang mengatur langit melihat. Pembalasan Anda akan datang. Aku akan mengembalikan kata-kata yang sama kepadamu. Xiao Rushuang, aku memperingatkanmu. Jangan datang memohon padaku. Memohon padamu, Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Saya Xiao Rushuang bersumpah di sini dan sekarang. Jika saya pernah memohon padamu, saya akan mencukur kepala saya dan menjadi biarawati. Keluarga Xiao, ayo pergi. Kalau begitu aku akan menunggumu mencukur rambutmu dan menjadi biarawati. Tuan muda, The film was ini semua translated karena and penglihatan saya yang buruk, narrated by M. sehingga saya salah mengira Tuan Muda Xiao adalah Anda. Kalau begitu Qingyan hanya bisa menawarkan diri dalam pernikahan. Jasa penyelamatan nyawa dari Tuan Muda. Liu Qingyan, kau sudah keterlaluan. Tuan Muda belum mengatakan dia akan menikahimu. Song Lingyun, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah pesta pertunangan saya. Apakah saya mengundangmu? Nona Liu, apa yang dikatakan keluarga Xiao itu benar. Dia adalah orang yang sekarat. Anda sama sekali tidak boleh merusak masa depan Anda sendiri. Bagaimana kalau, tepat sekali, Xiao Feng, jika aku jadi kau, aku akan mencari tempat terpencil, menggali lubang dan berbaring saja di dalamnya. Kau, berhentilah keluar untuk menyakiti orang. Lagi pula dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Biarkan saja dia melompat-lompat sedikit lagi. Beraninya kau, beraninya kau. Beraninya kau. Kalian keluarga Wang, penjaga, cabut status keluarga bangsawan darinya. Aku, sayap keluarga Xiao benar-benar sudah mengeras. Sepertinya triliunan utang yang harus dibayar kepada keluarga Kanku harus dilunasi. Kini ya benar begitu. Ling Er, beritahu mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, bisnis keluarga Liu saya akan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan keluarga Qin. Ya, Gubernur Jenderal Kan, aku, Anda tidak bisa melakukan ini. Keluarga Xiao-ku selalu setia sepenuh hati kepada Anda. Begitukah? Kalau begitu triliunan ini, aku ingin kau memuntahkan pokok dan bunganya, dan kembalikan padaku. Sudah berakhir. Keluarga Xiao-ku tamat. Nona Liu, jika Anda melakukan ini, keluarga Liu juga akan membayar mahal. beraninya kau tidak menghormati tuan muda. Apa kerugian kecil ini? Bahkan jika itu berarti kehancuran total keluarga Qinmu, saya tidak akan ragu. Xiao Feng tidak. Tuan Muda Xiao, sebelumnya kami gagal mengenali keagungan Anda. Saya berharap Anda Tuan tidak menaruh dendam pada orang hina ini. Tolong biarkan kami pergi begitu saja seperti kentut. Saya mohon. Baiklah, Benarkah Tuan Muda Xiao? tapi pertama kau harus menggali lubang. Dan kemudian berbaringlah di dalamnya sendiri.
Xiao Feng, jangan keterlaluan. Berlebihan. Apakah aku berlebihan? Biar saya beritahu Anda. Meskipun keluarga Wangku bukan keluarga bangsawan kelas atas, itu masih keluarga terkemuka. Dan kau hanyalah orang yang sekarat. Uang yang diutang keluarga Wan kepada aku juga harus dilunasi. Ling Er, kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Lingger mengerti. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Wang di Zhongdu. Kalian semua, kalian tidak bisa melakukan ini. Ayah, Wang Pingchen, kamu benar-benar membuat kekacauan besar bukan? Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak punya anak sepertimu lagi. Aku. Sekarang inyahlah. Ketua Sekte. Sekte Gerbang Langit telah lama mengasingkan diri. Dunia hampir melupakan Sekte Gerbang Langit kita. Kami meminta Ketua Sekte untuk kembali ke tempatnya yang seharusnya dan memimpin situasi keseluruhan. Kami dengan hormat menyambut kembali Ketua Sekte ke tempatnya yang selayaknya. Ini adalah pria saya, pria Liu Qingyan. Aku akhirnya mengerti mengapa kakek tidak segan-segan untuk membuatku dan Liu Qingyan bersaing untuknya. Cukup satu kata darimu, dan aku akan membuat keluarga Xiao membayar mahal. Ini benar-benar membuat marah. Tanpa keluarga Xiao kita, dia itu apa? Seharusnya kita biarkan dia mati kelaparan di jalanan waktu itu. Ibu, tolong jangan terlalu marah sampai merusak kesehatanmu. Dia tidak pantas membuatmu kesal. Duduklah. Aku hanya mengatakan itu tidak sepadan untukmu. Nona muda dari keluarga kaya raya yang disebut-sebut itu. Dia benar-benar jatuh cinta pada pria yang sekarat. Tepat sekali. Shikai, jangan khawatir. Meskipun kamu tidak bisa menikahi Liu Qingyan, kamu tetap pewaris keluarga Xiaoku. Dengan status seperti itu, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu nikahi? Benar, dengan kekuatan keluarga Xiao saya saat ini, Anda adalah putra kesayangan surga. Dibandingkan dengan anjing liar itu hanyalah perbedaan dunia. Tidak peduli seberapa keras Xiao Feng berjuang, dia tidak lebih dari anjing liar yang menempel pada keluarga Liu. Dan kamu memiliki 3 kakak perempuan dengan sumber daya tak terbatas. Kakak Xiao Feng, tentang menikahi Anda, saya serius. Tunggu, tapi aku tidak setuju untuk menikahimu. Tapi saya sudah mengumumkannya ke seluruh kota. Pokoknya saya tidak peduli. Saya Liu Qingyan. The film was Saya translated sekarang wanita and Anda. narrated Siapa by sangka M nona muda Media. tetua yang terhormat dari keluarga Liu akan begitu bersemangat untuk menikah. Morong Lian, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Tabib Ilahi, saya telah menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Saya sudah membuat Xiao Rusu menjadi yang saat ini sangat dicari, aktris diva. Morong Lian, kau sudah mengacaukan segalanya. Kau tahu itu. Apa yang kamu katakan? Sekarang, keluarga Xiao telah menjadi bermusuhan dan tidak mengakuinya. Telah membuat Xiao Feng mengalami. Sudah diusir dari rumah. Kau membantu Xiao Rusu sekarang. Bukankah itu menampar wajah kakak Xiao Feng? Apa, ada hal seperti itu? Tuan Tabib Ilahi, saya tidak tahu. Xiao Rusu ini, beraninya dia memperlakukanmu seperti ini. Jangan salahkan dirimu. Kau tidak menyadari masalah ini. Jadi itu bukan salahmu. Tuan Tabib Ilahi, tolong. Beri saya kesempatan lagi untuk menebus kesalahan. Selama Anda memberi perintah, saya akan segera membuatnya masuk daftar hitam di seluruh internet. Ini semua salahmu. Kau membuat suamiku pergi dalam kemarahan. Ya, Shikai. Beberapa tahun terakhir kamu berada di luar. Kamu sudah banyak menderita. Aku akan membuat ketiga kakak perempuanmu membayar kembali 2 kali lipat. Roshuang, Rusu, Royu. Hadir. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Kalian harus membuat Shikai menjadi pria paling memukau di seluruh Zhongdu dan bahkan seluruh negeri. Tapi ibu, kakak, bagaimana kalau kita lupakan saja? Mari kita kembalikan tuan muda Xiao ini padanya. Selama kau bisa aman dan bahagia. Bukan apa-apa bagiku untuk menderita sedikit keluhan. Beraninya dia? Orang jahat. Tidak akan pernah menginjakan kaki di rumahku. Tapi ibu, dia sekarang memiliki keluarga Liu. Bukankah itu akan merugikan kita? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak peduli seberapa sombongnya dia. Dia tidak akan bisa menyebabkan masalah lebih lama lagi. Langit akan mengurusnya. Tepat sekali. Begitu dia meninggal, akan menggali makamnya. Agar dia tidak beristirahat dengan tenang. Xiaoka, jangan khawatir. Kamu masih punya 3 kakak perempuan.
kamu akan tetap menjadi tuan muda yang dikagumi semua orang. Ruyu, hadir. Aku ingin kamu mengeluarkan semua aset keluargamu, memberikan kepada adik laki-laki, agar dia bisa menjadi Taipan yang mendominasi dunia bisnis. Semuanya, seluruh tagihan malam ini ditanggung olehku, Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao sangat murah hati. Sungguh dermawan. Tuan Muda Xiao, aku dengar Nona Yu sudah mentransfer semua asetnya Li Chengfeng, bawahan Lin Xiaopo. atas namamu. Jadi sekarang, bukankah kamu memiliki ratusan miliar aset keluarga? Lebih dari itu, seluruh keluarga Xiao ini, semuanya milikku. Selamat, Tuan Muda Xiao. Selamat Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao, apakah kamu ingin Liu Qingyan berlutut di hadapanmu dan memohon belas kasihan? Bagaimana bisa? Tuan Muda Xiao, kita semua bersaudara di sini. Kami punya proyek. Tapi kami tidak tahu. Apakah kamu berani bermain? Tuan Muda Po, seekor babi gemuk telah tiba. Apa latar belakangnya? Tuan Muda keluarga Xiao, adik kandung Xiao Ruyu, cukup banyak kekayaan. Lin Xiaopo, bos di belakang Luban. Xiao Ruyu. Bagus. Masuk. Tuan Xiao. Baru saja diketahui Tuan Muda Xiao melakukan transfer dalam jumlah besar. Cukup. Nanti urusan adik laki-laki yang menghabiskan uang. Tidak perlu dilaporkan kepadaku. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Ya Tuhan. Tuan Muda Xiao, hanya dalam waktu sesingkat ini, kamu menghasilkan 3 juta. Lihat. Hanya dalam waktu singkat ini, aku mendapatkan 3 juta. Jadi begini rasanya menghasilkan uang. Selamat Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Po kami, ada banyak saluran untuk menghasilkan uang. Satu-satunya hal adalah kamu tidak bisa mengetahuinya. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bersulang, habis. Tuan Muda Po, ikan sudah memakan umpan. Setelah digemukkan, saatnya menyembelih. Tuan Muda Xiao, bangun cepat, sesuatu telah terjadi. Jangan ganggu aku. Aku sedang memberi pelajaran pada orang-orang jahat itu. Bangun cepat. Semua uangmu hilang. Lihat sendiri. Apa katamu? Semua uangmu hilang, bangun cepat. Jiang Feng, apakah ada cara untuk membalikan keadaan? Jika kakakku tahu, dia akan membunuhku. Sepertinya aku hanya bisa meminjam dari Tuan Muda Po. Ketua sekte ditemukan. Sisa-sisa pengkhianat yang mengkhianati sekte saat itu telah ditemukan. Siapa? Lin Tianzhong. Karena aku telah kembali ke sek. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan sekte. Kami telah mengetahui bahwa putra Lin Tianzhong, Lin Xiaopo, berada di Zhongdu. Tuan Muda Xiao, Anda harus mengingat ini. Adapun saya juga melakukan ini demi Tuan Muda Po. Itulah mengapa saya berani memberikan informasi orang dalam ini kepada Anda. Anda sama sekali tidak boleh bertindak sembrono. Nona Qiyue, jangan khawatir. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kita menang, kita menang. Tapi hanya impas seperti ini. Apakah terlalu lambat? Tidak mungkin. Sebaiknya kita habis-habisan saja. Pinjam lebih banyak.
Uang, berikan padaku. Uang. Uang di mana? Berikan uangnya padaku. Serahkan. Sudah berakhir, semuanya sudah benar-benar berakhir sekarang. Siapa kau? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Tuan Muda Xiao, kamu berutang uang dan kamu pikir bisa lari. Bawa dia pergi. Jiang Feng, bukankah kita bersaudara? Siapa yang bersaudara denganmu? Kami tidak punya waktu untuk bermain denganmu lagi. Tuan Muda Xiao, bayar uangnya, atau bayar dengan nyawamu. Benar sekali. Itu kau. Kalian semua bersekongkol. Kau menipuku. Tuan Muda Xiao, Anda sekarang berutang kepada kelompok kami. Lebih dari 10 miliar. Katakan pada kami, apakah Anda ingin membayar uangnya? Atau membayar dengan nyawa Anda? Kau tahu siapa aku? Aku adalah pewaris The keluarga film was Xiao. translated Kakakku adalah and Xiao Ruyu. narrated by M Media. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku, lepaskan. Sungguh keluarga Xiao. Sudah sepantasnya membayar utangmu. Tertulis hitam di atas putih. Bahkan jika kamu adalah putra Kaisar Langit, kamu tetap harus membayar utangnya, bukan? Tuan Muda Po. Sepertinya dia tidak punya uang untuk membayar. Bagaimana kalau kita menjualnya ke Myanmar? Dan membuat keluarga Xiao membayar untuk menebusnya. Tidak. Tuan Muda Po, aku punya cara. Beri aku kesempatan. Jangan kirim aku ke Myanmar. Tolong, bicara. Aku punya 3 kakak perempuan. Semuanya cantik seperti bidadari. Selama kau melepaskanku, aku akan menyerahkan mereka semua padamu. Kamu punya kemampuan ini. Aku adik kandung mereka. Demi diriku, mereka rela melakukan apa saja. Bagaimana jika mereka tidak mau? Kalau begitu, tipu mereka agar datang. Beri mereka obat. Setelah nasi mentah dimasak menjadi nasi matang. Anak baik. Menjual bahkan saudara kandungmu sendiri. Aku suka itu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tuan Xiao, ini buruk. Rantai modal grup telah putus. Apa? Bagaimana mungkin? Arus kas grup puluhan miliar. Bagaimana bisa putus begitu saja? Semua uang telah ditransfer oleh Tuan Muda. Apa? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukankah kamu mengatakan bahwa transfer Tuan Muda tidak memerlukan izinmu? Segera temukan lokasi Shikai untukku. Ya. Shikai, katakan yang sebenarnya. Untuk apa kamu mentransfer uang itu? Kakak, jangan khawatir. Ini. Minum air dulu. Minum air dulu, lalu bicara ini. Shikai, ini bukan jumlah uang yang kecil. Apa yang kamu buat aku minum? Kakak. Jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Aku ditipu. Nona Ruyu. Mau buru-buru kemana? Lin Xiaopo. Itu kamu. Nona Ruyu. Lama tidak bertemu. Kakakmu berutang padaku. 10 miliar. Katakan padaku. Bagaimana kamu berencana membayarnya kembali? Apa yang kamu katakan? Xiao Shikai. Kau. Kakak, aku ditipu. Nona Xiao, kakakmu sudah menggadaikanmu padaku. Bagaimana kalau begini? Malam ini, kamu dulu menemaniku. Dalam beberapa hari, ketiga adikmu bisa bergabung denganku juga. Kau bermimpi. Kakak, kamu seharusnya menganggapnya demi kebaikanku sendiri. Lagi pula, Tuan Muda Po kaya dan berkuasa. Baginya untuk menyukaimu. Itu juga keberuntunganmu. Apa katamu? Kau bermimpi. Aku lebih baik mati daripada setuju. Itu bukan urusanmu. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku, Nona Xiao. Aku menasihatimu. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menghadapi hukuman. Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku akan memukuli kakakmu sampai mati. Jika kamu berani bergerak,
Aku akan segera membunuh kakakmu. Kakak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati, kakak. Alangkah baiknya jika kamu melakukan ini lebih awal. Bukan? Siapa itu? Yang tidak tahu sopan santun dari mana datangnya. Mencari mati. Sungguh kebetulan. Cukup ramai. Xiaofeng. Xiaofeng, selamatkan aku. Dan membawa pembantu. Biarkan dia pergi. Apa katamu? Xiaofeng. Kenapa kau di sini? Apa kau di sini untuk bersuka cita? Aku tidak punya banyak waktu luang untuk peduli urusan keluarga Xiaomu. Ketua sekte, orang ini adalah Lin Xiaopo. Dia berspesialisasi dalam menipu pewaris generasi kedua yang kaya. The Xiao film was Shikai pasti telah translated terperangkap and oleh skema narrated penipuan by Pek Bujreng Amelia. miliknya. Itulah mengapa dia membawa nona muda ketiga ke sini. Marga Anda Xiao. Mungkinkah Anda juga seorang tuan muda Xiao? Tuan muda Po. Dia hanyalah milik keluarga Xiao kami. Seekor anjing liar yang kami pelihara. Aku tuan muda Xiao, aku. Bajingan. Tuanmu berutang 10 miliar padaku. Ambil uangnya dan pergi. Bahkan jika kamu tidak mengambil uangnya, kamu akan mati di sini. Penipuan potong babi. Anda Lin Xiaopo, kan? Apa kau berani bermain denganku? Makhluk apa ini? Apakah kamu layak bermain denganku? Apakah kamu punya uang? Siapa bilang dia tidak punya uang? Kenapa kau di sini? Tentu saja, aku datang bersamamu. Liu, Nona Liu. Kenapa kamu di sini? Benar-benar Nona Liu. Tuan muda Lin, demi tunanganku. Cepat lepaskan kedua orang ini. Apa katamu? Tunanganmu. Benar sekali. Nona Liu. Ada apa dengan matamu? Kau bisa menyukainya. Dia tidak punya masa depan. Ikut denganku ya. Tuan muda Po, keluarga Liu ini jauh lebih kaya daripada keluarga Xiao kami. Bagus. Nah, bukankah kau ingin bermain? Aku akan bermain denganmu. Jika kau menang, aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Tapi jika kau kalah, Jika aku kalah, kau bisa menyebutkan syaratmu. baiklah, terus terang. Jika kau kalah, kau akan melumpuhkan kakimu sendiri. Liu Qingyan akan jadi milikku. Dan gadis di sebelahnya juga akan jadi milikku. Bagaimana jika kamu kalah nanti? Jika aku kalah, aku akan membiarkan mereka berdua pergi. Aku juga akan memberikan bocah ini miliaran kekayaan keluarga. Bagus, kakak Xiaofeng. Pergi. Apa kau memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu? Dia belum mengatakan bagaimana cara bermain. Qiu Yue, Dong Yang Qiuyue. Siapa itu? Apakah mereka sebagus itu? Pendeta wanita Hokkaido. Dikatakan bahwa dengan satu gerakan, keterampilan bola yang tak tertandingi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia bahkan dikenal sebagai Ratu 9 bola di Dongyang. Sekuat itu. Apa? Membersihkan meja dalam satu kali. Xiao Fan. Kurasa kamu sebaiknya menyerah saja. Cepat berlutut kepada Tuan Muda Po untuk memohon belas kasihan. Mungkin, Tuan Muda Po bahkan mungkin akan mengampuni salah satu kakimu. Ini adalah formasi naga ular. Apa itu formasi naga ular? Formasi naga ular melibatkan penempatan 7 bola secara bergantian. Bola putih adalah kepala naga. Bola hitam adalah ekor ular. Tanpa menyentuh bola lawan. Kau harus memasukkan bola milikmu secara berurutan. Dan yang memasukkan ekor ular menang. Kedengarannya sulit. Xiaofeng, kau tidak perlu melibatkan diri dalam kekacauan ini demi kami. Ini tidak adil bagimu. Kau sama sekali tidak tahu cara memainkannya. Kakak, Kau terlalu memikirkannya. Aku sama sekali tidak datang ke sini untukmu. Kau tidak sebanding dengan usahaku. kamu. Nah, mencoba pergi. Tidak semudah itu. Jika kau kalah, kedua gadis ini akan jadi milikku. Dia pasti mati. Tidak ada yang bisa diformasi naga ular mengalahkan Qiu Yue. Benar, dia pasti mati. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau duluan. Tidak perlu.
Jika aku pergi duluan, aku takut kau tidak akan mendapat kesempatan. Sombong. Nona Kyuhyun. Tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Bunuh saja dia langsung. Seperti yang diharapkan dari Nona Kyuhyun, dia memasukkan 7 bola hanya dengan 1 pukulan. Giliranmu. Kamu jelas-jelas menindas orang. Bagaimana? Mengapa kamu ingin kakak Xiao Feng juga membersihkan meja dalam 1 kali? Nah, jika kau menyerah sekarang, aku masih bisa memberimu akhir yang cepat. Bagaimana? Bagaimana? Apa kau takut kalah? Baiklah, baiklah. Nah, kau tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Hari ini, aku harus membuatmu mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Xiao Feng, tunggu saja untuk mati. Kau harus tahu, tongkat biliar Nona Kyuhyun itu terbuat dari besi hitam. Tenaga besar. Itulah mengapa dia bisa memasukkan 7 bola berturut-turut. Tongkat biliar biasa ini, aku takut bahkan memasukkan 2 bola. Tidak mungkin. Apa yang dia coba lakukan? Kamu tidak mungkin. Kamu bahkan tidak tahu cara memegang stick biliar. Kak, betapa memalukan. Jika aku jadi dia, aku bahkan tidak akan punya muka untuk muncul. Xiao Feng. Apa? Hebat. Kakak Xiao Feng menang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa melakukan itu? Menang dengan 1 tembakan. Semuanya masuk. Xiao Feng, kau luar biasa. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membersihkan meja dalam 1 tembakan. Hanya karena kau tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Tuan Muda Po, kamu bukan pecundang yang tidak mau menerima kekalahan, kan? Nah, jangan merayakan terlalu cepat. Aku tidak pernah bilang kita hanya akan bermain 1 putaran. 2 terbaik dari 3. Ayo lagi. Kamu bermain curang. Wilayahku. Aturanku adalah aturan. Kau bermain atau tidak? Tidak apa-apa. Mari beri dia kesempatan lagi. Tuan Hong. Tuan Hong. Mungkinkah dia? Tuan Hong, pencuri super yang tak tertandingi. Tuan Hong, pencuri ilahi dalam legenda. Tangan hantu dengan keterampilan ajaib. Ditambah dengan sosok hantu. Bisa secara diam-diam dan tak terlihat. Mengambil apa saja. 10 tahun yang lalu. Itu dia. Telah mencuri harta karun penjaga markas. Milik Museum Inggris. Karena kau mengenalku. Mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Menarik. Kalungku. Bagaimana cincinku bisa sampai padanya? Seperti yang diharapkan dari Tuan Hong. Seolah memasuki tanah tak berpenghuni. Tanpa ada yang tahu. Dia mencuri semua barang kami. Luar biasa. Ini terlalu luar biasa, bukan? Hanya trik murahan. Beraninya kau, di depan ketua sekte, memamerkan keterampilanmu yang sedikit. Pencuri ilahi tiada tara. Ini terlalu luar biasa. Sekarang, kamu benar-benar tamat. Kau tamat. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau duluan. Jika kau bisa mengambil dari tanganku cincin ini, maka kau menang. Kecepatan seperti itu? Kemana dia melemparnya? Nah, tidak ada yang tahu di mana barang itu. Jika kau tidak bisa menemukannya, kau mati hari ini. Tidak mungkin dilakukan. Xiao Feng, di saat seperti ini, apa yang kau lakukan? Diam dan dengarkan. Apakah yang ini? Tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Aku menyembunyikan cincin itu padanya. Cincin ini ada padaku. Mengapa itu tidak dipakaikan padaku? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kau bisa mengambil dariku, barang apapun, aku akan menganggapnya sebagai kemenanganmu. Kau terlalu meremehkanku. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melihat gerakanku? Apa yang terjadi? Benar. Situasinya. Bagaimana Tuan Hong bisa kalah begitu saja? Terus berubah.
Dalam sekejap, mereka sudah melakukan gerakan yang tak terhitung jumlahnya. Kau kalah. Meskipun aku tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, tapi 2 kemenangan dalam 2 putaran. Kakak Xiao Feng menang. Bagaimana itu mungkin? 2 ahli terbaikku kalah begitu saja. Aku sudah memberimu 2 kesempatan. Tapi tidak ada gunanya. Kau memprovokasiku. Tuan Muda Po. Sekalian saja selesaikan semuanya. Habisi anak ini. Dan kemudian, ketiga wanita cantik ini. Mereka semua The akan film jadi was milikmu. translated Xiao and Shikai, narrated by M. Apa yang Media. kau bicarakan? Aku kakakmu. Kakak. Orang bijak tahu kapan harus menyerah pada keadaan. Kamu harus melihat situasi dengan jelas. Kau bocah, kau busuk sampai ke tulang. Tapi aku menyukainya. Penjaga. Lin Xiaopo, apakah kamu mencoba mengingkari setelah kalah? Sayangku, ini wilayahku. Bagaimana aku bisa kalah? Hari ini, kalian beberapa orang. Tidak ada yang akan lolos. Pertama, tangkap orang ini dan lumpuhkan dia. Kalian beberapa orang. Xiao Ruyu, Liu Qingyan, dan gadis ini. Mereka semua harus jadi milikku. Xiao Feng, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Omong besar. Kenapa kau melamun? Serang. Gerakan bagus. Ketua sekte, beberapa orang kecil ini. Serahkan saja mereka padaku. Tidak berguna. Kalian semua bangkit dan bertarung. Bertarung. Hati-hati. Empat master hebat Tuan Muda Po. Benar-benar terbunuh dalam satu gerakan. Di samping Xiao Feng, ternyata ada master seperti itu. Bajingan. Kalian semut, pergi. Tuan Muda Po. Saya lihat kemampuan wanita ini luar biasa. Hari ini, kita tidak punya cukup orang. Mari kita tahan saja untuk sekarang. Xiao Feng, Kan, aku akan mengingatmu. Di masa depan, aku pasti akan membalasmu 10 kali lipat. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa katamu? Cepat berhenti bicara. Cepat serahkan uangnya yang kau berutang padanya. Xiao Feng, kita bisa menghasilkan uang perlahan. Dengarkan aku, cepat pergi. Kau bisa punya uangnya. Tapi itu tergantung pada, apakah kau hidup untuk mengambilnya? Kau berani memukulku. Bayar uangnya kembali. Atau bayar dengan nyawamu. Baiklah, nah. Awalnya aku berniat memberimu jalan keluar. Kau hanya bersikeras mencari mati, bukan? Baiklah, aku sudah berubah pikiran. Hari ini, entah aku yang dibawa keluar dalam keadaan terbaring, atau kau yang dibawa keluar dalam keadaan terbaring. Begitukah? Bukankah kau hanya punya seorang master bersamamu? Kau tahu siapa ayahku? Apa kau tahu siapa aku? Kau hanya seekor anjing, bukan? Siapa kau? Aku akan memberitahumu. Ayahku adalah instruktur utama Gunung Gerbang Langit. Dengan banyak individu luar biasa dan ahli terampil di bawahnya, menghancurkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Kau tahu itu? Instruktur utama Gunung Gerbang Langit. Tidak lebih dari seorang bajingan tak tahu berterima kasih. Di depanku. Juga harus menundukkan ekor. Kakak, kamu melihatnya, kan? Dia mencari mati sendiri. Bersikeras menyeret kita bersamanya. Beraninya kau mengatakan itu. Diam. Instruktur utama. Sesuatu telah terjadi pada Tuan Muda. Anakku, apakah dia menyinggung sekte-sekte besar? Tidak. Lalu dia menyinggung dua gunung gerbang tersembunyi. Tidak. Itu adalah putra yang ditinggalkan dari keluarga bangsawan. Apel, keluarga bangsawan. Putra yang ditinggalkan. Ya, orang itu juga berkata. Berkata apa? Dia berkata bahwa bahkan kau, saat melihatnya, harus menundukkan ekormu di antara kakimu. Apel. Tuan Muda Po. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kamu membunuhnya.
Kakakku. Kakakku, aku memberikannya padamu. Akan langsung memberimu. Asal kamu melepaskanku sekarang. Lepaskan aku. Pergi sana. Apa kau tidak menyebalkan? Nona Liu, apa kau tahu tentang kepala instruktur Gunung Gerbang Langit? Aku sudah mendengar sedikit. Dikatakan bahwa 5 tahun yang lalu, dia menantang sekte-sekte gunung besar. Dia adalah ahli tak tertandingi yang mendirikan sektinya sendiri. Metodenya sangat kejam. Semua keluarga bangsawan menjaga jarak hormat darinya. Keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan di hadapan instruktur utama. Bukan apa-apa. Nah, jangan kira kamu punya keluarga Liu di belakangmu, kau bisa sombong. Selama instruktur utama berkeinginan, keluarga Liu juga bisa dengan mudah dimusnahkan. Lin Xiaopo, syarat yang baru saja kamu sebutkan. Aku menyetujui semuanya. Aku hanya memohon padamu, tolong biarkan Xiao Feng pergi dengan cepat. Memohon untuknya. Baiklah, aku bisa melepaskannya. Kalian bertiga, layani saja aku dengan baik. Tidak perlu memohon padanya. Siapa yang peduli dengan instruktur utama manapun di depanku? Dia hanya ikan kecil. Xiao Feng, cepat berhenti bicara. Aku tahu Nona Liu yang kau kenal ini sangat kuat. Tapi, kepala instruktur Gunung Gerbang Langit bukan seseorang yang bisa diprovokasi siapapun. Bahkan Nona Liu ini tidak bisa memprovokasinya. Aku tidak mampu memprovokasinya. Tapi itu tidak berarti kakak Xiao Feng tidak mampu memprovokasinya. Nona Liu, kenapa kau masih ikut campur dalam keributan ini? Aku hanya cukup penasaran. Ekspresi apa instruktur utama ini ketika dia melihat kakak Xiao Feng? Ekspresi seperti apa yang akan ada? Kalian semua, cepat pergi. Serahkan saja tempat ini padaku. Kakak, kamu, aku lihat siapa yang berani pergi. Ayah. Salam, instruktur utama. Bajingan, menangani Seonggok Sampar. Apakah aku masih perlu turun tangan secara pribadi? Siapa Tuan Muda Xiao? Tidak. Instruktur utama bukan aku. Tidak ada hubungannya dengan aku. Apa ini, Tuan Muda Xiao? Dia. Ini semua dia. Pada saat ini, tidak terburu-buru menjadi tuan muda lagi. Sungguh kepala instruktur yang agung. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Siapa aku? Kau adalah En Yang Kingkin. Sepertinya, kau belum melupakan dirimu sendiri. Identitas seorang murid sekte Gerbang Langit. Pengkhianat ini. Pengkhianat. Semua orang yang mengatakan itu sudah mati. Semua dibunuh olehku. Hari ini aku akan membersihkan sekte. Membalas dendam para rekan senegara yang telah meninggal. Hanya denganmu? Hanya itu? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Xiao Feng, kamu melihat itu? Ahli yang kamu andalkan, bahkan tidak mendekati. 1/10.000 dari instruktur utama. Kenapa kamu tidak cepat menebusnya dengan kematian? Apa kamu benar-benar ingin membunuhku dan kakakku? Instruktur utama, aku bersedia menawarkan segalanya dari keluarga Liu, termasuk seluruh diriku, Liu Qingyan. Aku harap kamu bisa melepaskan kakak Xiao Feng. Dan aku. Apapun itu, hadapi aku. Xiao Feng, bukankah kau cukup tangguh tadi? Sekarang, mengapa kau bersembunyi di balik seorang wanita? Lin Tianxiang. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apa kau masih bisa mengenaliku? Kau adalah muda. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hal macam apa kau ini? Apakah kau bahkan pantas ayahku mengenalmu, instruktur utama? Dia yang menghasut semua ini. Itu dia. Dia tidak hanya memukul tuan muda Po, dia juga berkata, bahkan jika kamu datang, juga masih harus mengibaskan ekor pada dia. Semua ini dia. Kamu cepat, bunuh dia untuk melampiaskan amarahmu. Apel. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayang, lihat. Lihat, Li. Dia benar. Kau harus membunuhnya. Balaskan The film dendamku. was translated Kau bajingan. and narrated by Yang harus Media. kubunuh sekarang adalah kau. Mengapa kau memprovokasinya? Tidak. Ayah, mengapa? Ayah, Lin Tianxiong,
Setelah melihat ketua sekte muda, kenapa kau tidak berlutut? Apel, Tuan Muda Sekte. Ketua sekte apa? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Yang Kingkin. Di mana kau menemukan anjing gila ini? Mencoba menakutiku? Ya, aku tidak dibesarkan untuk takut. Tuan Muda Sekte sudah dibawa pergi oleh ketua sekte tua sejak lama. Dia, bagaimana mungkin itu dia? Aku memang bukan Tuan Muda Sekte. Aku tahu itu. Bagaimana mungkin itu kau? Karena aku sekarang ketua sekte. Sekte? Ketua sekte. Lin Tianxiang, apa kau mengakui kesalahanmu? Bagaimana mungkin kau adalah ketua sekte? Lin Tianxiong, 5 tahun lalu, saat ketua sekte lama pergi, Anda membantai murid-murid sendiri dan mencuri gulungan sekte. Kini ketua sekte muda telah kembali dan memiliki kekuatan besar. Kau pasti mati. Posisi ketua sekte saat itu seharusnya menjadi milikku. Ketua sekte tua seharusnya menyerahkan posisi itu kepadaku. Tapi dia menyerahkannya kepada orang lain. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Sepertinya kau masih keras kepala dalam khayalanmu. Kalau begitu aku hanya bisa membersihkan sekte untuk menghibur murid yang telah meninggal. Membersihkan sekte? Hanya denganmu? Xiao Fan, jika ayahmu berdiri di hadapanku, mungkin aku akan waspada. Tapi hanya denganmu? Kau seorang pemula. Prajurit, siap laksanakan. Sekarang aku memimpin banyak individu luar biasa. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Ketua sekte, hati-hati. Ini adalah formasi 10 mutlak. Ayah, seharusnya kau membunuhnya. Lalu semua hartanya. Rebut semuanya. Mati. Tidak. Begitukah? Bagaimana itu mungkin? Dengan satu gerakan, dia memusnahkan 6 jenderal besar. Apa kau ini manusia? Lin Tianxiang, aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi sekarang dan persembahkan kurban untuk murid-murid yang kau bunuh itu. Lalu lumpuhkan seni bela dirimu sendiri. Aku masih bisa memberimu jalan keluar. Jika tidak, Kau ingin aku melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Jangan mimpi. Sekarang aku telah berlatih ilmu pedang ayahmu. Seni Agung Iblis Darat. Itu tidak bisa melukaiku. Instruktur utama, aku salah satu dari kita. Instruktur, ampuni nyawaku. Lin Tianxiong, kau bahkan tidak menyisakan orang-orangmu sendiri. Sialan. Kamu benar-benar tercela. The film was translated Mati. and narrated Ketua by sekte, M. hati-hati. Ini adalah seni agung iblis darah. Setelah terinfeksi, itu akan berakibat fatal. Terlambat. Mati. aku ingin tahu apakah ayahku pernah memberitahumu sesuatu. Yang berbuat banyak ketidakadilan akan binasa oleh tangannya sendiri. Orang tua. Dia benar-benar menyimpan trik tersembunyi. Aku sudah memberimu kesempatan. Tuan muda, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan melumpuhkan ilmu bela diriku sendiri. Aku akan pergi ke makam mereka untuk bertobat. Ayah, kau benar-benar membunuh ayahku. Tuan muda Xiao, kau membunuh ayahku? Kau tidak bisa membunuhku sekarang kan? Nona Xiao, tolong cepat bujuk dia. Aku mohon padamu, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu semua uangku. Aku akan memberimu semua uangku, baik. Aku mohon padamu. Xiao Feng, jeti keluarga Xiao kita, semua yang kita miliki sekarang. Itu semua karena kau. Apa?
Ketua sekte, Nona ketiga terkena racun asmara. Apa? Pertama, bawa dia kembali ke rumahku. Xiaofeng. Bukankah itu cukup? Dan anjing menggonggong. Xiaofeng, jangan memancing masalah. Kalau begitu itu tidak dihitung. Xiao Kai. Dia tidak akan bisa bersorak lebih lama lagi. Dia sudah menjadi orang mati berjalan. Xiaofeng, kau. Tunggu saja. Xiao Kai, ayo pergi. Xiaofeng. Ini belum berakhir. Tunggu. Dan kamu Xiao Rusu. Kau juga harus berlutut padaku. Apa yang Anda katakan? Xiaofeng, jangan keterlaluan. Benar. Saya hampir lupa. Tuan benar. Anda harus berlutut di hadapan Tuan. Ini memang benar. Jika tuanmu bisa datang, aku Xiao Rusu akan berlutut di hadapan Anda. Xiaofeng, Anda bermimpi. The film Jangan was pernah berpikir translated tentang itu, and Anda tidak narrated pantas. by Itu bukan Media. urusanmu. Xiao Rusu, sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Jika Anda tidak sanggup kalah, aku akan memberimu pilihan lain. Mundur secara sukarela dari industri hiburan. Dan semua uang yang telah kau hasilkan selama bertahun-tahun, kembalikan semuanya kepada Tuan Xiao. Ini tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak keberatan. Diblokir total di dunia maya. Memastikan kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau seharusnya tahu. Aku punya kemampuan ini. Xiaofeng, kamu harus. Sebegitu keterlaluankah? Apakah aku yang bersikap agresif? Aku bisa membuatmu bersinar. Juga bisa membuatmu tersisir. Jika kau tidak percaya, coba saja. Baiklah. Aku akan berlutut. Kakak, Diam. Xiaofeng. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Xiao Rusu akan memutuskan semua hubungan denganmu. Mulai sekarang, kau dan aku tidak akan memiliki hubungan lagi. kakak kedua, kau baik-baik saja kakak kedua. Xiaofeng, aku belum selesai denganmu. Mohon maafkan saya, Tuan. Rong Nian tanpa izin, bertindak atas inisiatifnya sendiri, dan menipumu untuk datang ke sini. Bangun, aku tahu apa yang kau pikirkan. Tuan, kamu memperlakukan 3 saudari keluarga Xiao terlalu baik, tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Saya hanya bisa melakukan ini untuk menghukum mereka. Jika ada lain kali, nasibmu akan sama dengan Xiao Rusu. Tuanmu. Tuan Xiao ini. Siapa sebenarnya dia? Bahkan kau. Dia adalah seseorang yang kita juga tidak mungkin bisa meraih. Apa Anda serius? Ibu. Kakak sulung. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku tidak tahu bagaimana penjahat Xiaofeng itu berhasil berhubungan dengan Murom Nian. Dia sudah di depan banyak orang. Dia punya anak dengan kakak kedua. Dia membuatku berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kakak kedua tidak tahan dengan penghinaan itu. Sangat marah hingga muntah darah dan pingsan. Dia belum sadar. Ini keterlaluan. Xiaofeng, saya berharap bisa memakan dagingmu, meminum darahmu, dan mencabik-cabikmu. Kakak sulung, tenanglah kakak sulung. Kakak keduamu dibuat marah sampai seperti ini olehnya. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk tenang? Si terkutuk itu membalas budi dengan dendam. Benar, dia pasti melalui Liu Qingyan. Berhubungan dengan Murong Nian itu, mengetahui bahwa kakak keduamu adalah bintang besar, sengaja menargetkannya. Ibu. Kakak sulung. Bagaimana kalau
Kita lupakan saja. Tuan Muda Xiao ini. Mari kita serahkan saja padanya. Dia sekarang memiliki Liu Qingyan sebagai bekingnya, dan juga Murong Nian. Selama kau bisa aman dan bahagia, aku tidak keberatan menderita sedikit penderitaan. Beraninya dia? Seorang penjahat. Tidak akan pernah bermimpi untuk masuk ke rumahku. Shikai, yakinlah, kakak sulung tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun keluhan lagi. Tapi kakak sulung, dia sekarang memiliki keluarga Liu. Dan tuanmu sebagai bekingnya, bukankah ini akan merugikan kita? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika dia sombong lagi, dia tidak akan bisa menyebabkan masalah lebih lama lagi. Langit secara alami akan menanganinya. Tepat sekali, bahkan jika dia mati, kita harus menggali kuburannya agar dia tidak beristirahat dengan tenang. Bukankah dia mencoba mencari muka dengan Liu Qingyan? Shikai, kakak sulungmu rela demi kamu. Pernikahan yang baik. Status Nona Tang tentu saja tidak lebih rendah dari Liu Qingyan. Keluarga Tang. Mungkinkah keluarga sekte itu? Tepat sekali. Status mereka bahkan lebih tinggi dari keluarga Liu. Tang Yuling adalah teman dekat saya. Selama saya meminta, The film was dia pasti translated tidak akan menolak. and narrated by M Media. Dimengerti. Aku akan pergi ke sana. Tang Yuling, nona muda keluarga Tang. Kalian semua boleh kembali dulu. Ya ketua sekte. Kakek, apakah ini yang Anda sebutkan? Ketua Sekte Gerbang Surgawi. Tepat sekali. Dia terlihat sangat muda. Aku kira itu kakek monsternya. Xiaoling jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Ketua sekte tua pernah berkata, ketua sekte adalah seorang jenius tak tertandingi 1 dari 10.000. Jika kau bisa. Ada apa denganku? Beraninya aku menyimpan pikiran seperti itu. Ada apa kakek? Jika kau bisa menarik perhatian ketua sek, maka keluarga Tang kita bisa melampaui semua keluarga berpengaruh lainnya. Jika seseorang bisa mengendalikan jenius seperti itu, Xiaoling, bersedia? Kalau begitu kau harus bekerja keras. Kudengar Liu Qingyan. Mengejarnya cukup dekat. Jangan khawatir, kali ini mengundang ketua sekte ke keluarga Tang untuk menyembuhkan lukamu. Xiaoling pasti akan tampil dengan baik. Nona-nona Xiao sudah tiba. Dia. Mengapa dia tidak datang bersama ketua sekte? Tang tua, mulai sekarang istirahatlah dengan baik, dan kau akan pulih sepenuhnya. Shikai. Nona Tang lebih suka stabilitas. Nanti berhati-hatilah dengan perkataan dan tindakanmu. Perhatikan batasanmu. Mengerti kakak sulung. Aku akan membuat kesan yang baik. Sangat cantik dan menawan. Aku harus memenangkan hatinya. Lihat Shikai. Nona Tang untuk melihat Anda. Berdandan khusus. Kakak Roshuang. Lama tidak bertemu. Memang kakak Yuling. 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Apakah Anda masih ingat 3 tahun yang lalu? Kau bilang ingin menikahi adikku. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Bagus sekali. Shikai cepat sapa Nona Tang. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Tang cantik dan menawan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Dia adalah... Ini adik kandungku. Xiao Shikai, tuan muda keluarga Xiao. Yang juga tunanganmu. Dia tuan muda Xiao. Bukankah tuan muda Xiao adalah ketua sekte? Senang bertemu denganmu. Nona Tang, aku tidak tahu preferensimu. Sebagai tanda kecil dari perhatianku, terimalah ini. Dan yang ini. Aku secara khusus mempercayakan seseorang untuk membelinya kembali dari Laut Selatan, lumpur vulkanik laut dalam. Untuk kecantikan dan perawatan kulit, itu cukup berharga. Dan ini. Aku dengar penatua Tang sedang tidak enak badan. Jadi aku secara khusus menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta seseorang pergi ke Gunung Changbai dan membeli kembali ginseng berusia 100 tahun ini. Gadis bodoh, ini tidak akan cukup untuk memenangkan hatimu. Kau adalah tuan muda Xiao. Tepat sekali. Lalu siapa orang di dalam? Ada apa di dalam? Bukankah seharusnya tuan muda Xiao menyembuhkan kakekku sekarang? Apel. Hal seperti itu terjadi. Mungkinkah seseorang mencoba mendahului?
Yuling, pasti ada yang menyamar sebagai tuan muda. Kau sama sekali tidak boleh tertipu. Aku ingin melihat siapa itu yang begitu berani. Sampai berani menyamar sebagai tuan muda keluarga Xiao kita. Kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Aku baru saja mau bertanya. Bagaimana kalian semua bisa ada di sini? Kenapa kau ada di mana-mana? Xiao Feng, apakah kau sengaja mencoba melawanku? Yuling, tuan muda yang kau bicarakan. Bukan dia kan? Tepat sekali, Yuling, kau sudah ditipu olehnya. Dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Xiao kita. Benar Nona Tang, dia hanya penipu. Memalsukan identitasku dan berkeliling menipu orang. Nona Tang, cepat usir dia. Usir dia. The film was Beraninya kau, translated yang and seharusnya pergi narrated adalah by kau. M Media. Apel, Nona Tang, apakah kau salah paham? Xiao Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bukan lagi anggota keluarga Xiao kita, dan di mana-mana mengklaim nama keluarga Xiao, berusaha menipu Nona Tang. Nona Tang, kau sama sekali tidak boleh mempercayai perkataannya. Dia dan keluarga Xiao kita tidak punya hubungan apapun. Tidak ada hubungan sama sekali. Kau benar. Aku dan keluarga Xiao memang tidak ada hubungan. Apa kau dengar itu? Dia sendiri mengakuinya. Aku tahu sekarang. Untung saja aku datang hari ini. Kalau tidak Nona Tang, kau pasti sudah tertipu olehnya. Diam. Mulai sekarang, kalian semua keluar. Keluarga Tangku tidak menyambutmu. Apa? Nona Tang, apakah kau salah paham? Yang harus keluar, seharusnya dia. Aku tidak salah. Mulai sekarang, keluarga Tangku memutuskan semua hubungan dengan kerja sama keluarga Xiaomu, Xiao Rushiwang. Aku juga memutuskan semua hubungan denganmu. Juga apa yang kukatakan 3 tahun lalu tentang menikahi adikmu. Aku menariknya juga. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti kau. Nona Tang. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Nona Tang, luka tetua Tang tidak lagi serius. Kau hanya perlu merawatnya dengan baik. Terima kasih Tuan Muda. Mengobati luka penatua Tang. Nona Tang, dia sendiri adalah orang yang sekarat, menderita penyakit mematikan. Jika dia benar-benar tahu cara menyembuhkan, kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya sendiri dulu? Benar Nona Tang. Kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh kata-kata penipuannya. Dia sendiri tidak akan hidup lebih lama lagi. Sudah cukup bicaranya. Mohon tenangkan amarah Anda Tuan Muda. Saya akan sekarang mengusir mereka. Seseorang. Xiao Feng. Kalau kau punya nyali katakan saja yang sebenarnya. Kepada Nona Tang. Katakan padanya kau bukan anggota keluarga Xiao kita sama sekali. Katakan. Xiao Rushuang, kau tidak masih berpikir bahwa aku ingin menjadi pewaris keluarga Xiao kan? Bukan begitu. Jika bukan karena keluarga Xiaoku, kita tidak akan berada di posisi kita sekarang. Kau salah paham. Jika bukan karena aku, keluarga Xiao tidak akan berada di posisinya sekarang. Kau berbohong. Aku harus membiarkan Nona Tang mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Nona Tang, 5 tahun yang lalu, keluarga Xiao kita mengadopsinya. Selama ini kami memenuhi semua kebutuhannya. Namun pada akhirnya, dia mengklaim sebagai pewaris keluarga Xiao. Jati begitu? Benar sekali. Inilah pewaris sejati keluarga Xiao. Adik kandungku sendiri tidak diragukan lagi. Orang ini berfantasi setiap hari bahwa dia adalah pewaris. Tapi dia hanyalah anjing yang diusir oleh keluarga Xiaoku. Beraninya kau, tepat sekali. Dia memang sangat berani. Sangat kurang ajar. Yuling, apa yang kau katakan? Apa kau tahu sedang berbicara dengan siapa? Aku tahu. Anjing liar. Kau anjing liar. Yuling, bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Kakak, belumkah kau menyadarinya? Nona Tang, sudah dicuci otaknya olehnya. Xiao Feng, kau benar-benar pantas mati. Sampai kapan kau akan terus menyakiti kami? Mencelakaimu. Kau sama sekali tidak butuh aku untuk mencelakaimu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati sejak lama. Xiao Feng, ada satu hal tentangmu yang benar-benar membuatku terkesan. Itu adalah penipuan dirimu sendiri. Kau selalu hidup di duniamu sendiri. Selalu hidup di duniamu sendiri. Tidak mau bangun. Adalah kau Xiao Rushuang. Nona Tang, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menjadi tuan muda keluarga Xiao. Apa kau mengerti? Yuling, apa kau dengar itu? Kau harus mempercayaiku. Aku mengerti sekarang. Ternyata, aku salah. Apa? 3 tahun lalu. Aku kira kau adalah saudari ketua sekte. Itulah mengapa aku berteman denganmu. Sekarang aku sadar aku salah. Kamu, Xiao Rushuang, kamu tidak pantas. Yuling, apa kau salah? Aku sudah memikirkannya sekarang. Xiao Rushuang, kau pikir selama ini, mengapa semua keluarga dan bangsawan yang berkuasa membantumu, mengangkatmu menjadi keluarga terkemuka?
Kamu tidak akan berpikir bahwa itu berdasarkan kemampuanmu sendiri kan? Bukan begitu? Tentu saja tidak. Posisi yang kamu pegang hari ini adalah karena semua yang dia berikan kepadamu. The Nona film Tang, was kau pasti salah paham. translated and narrated by Apa yang mungkin M. bisa dia Media. bawa? Atas dasar apa? Hanya dengan mulutnya. Xiaoru Shuang, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nona Tang, kau benar-benar tidak boleh tertipu oleh kata-kata manisnya. Apa kamu tahu kamu menipu dirimu sendiri? Membawa hal seperti itu ke sini dan mengharapkanku menikah dengannya. Kenapa kamu tidak menyuruhnya buang air kecil dan bercermin? Lihatlah dia itu apa. Dia pantas menikahiku. Xiao Feng, kau benar-benar luar biasa. Apa kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Xiao kita? Yang menghancurkan keluarga Xiao adalah kau. Kau, Kakak, Kondisinya tidak bisa lagi ditekan. apa yang kau lakukan pada kakakku? Dia sudah sakit parah. Jika dia tidak segera minum obat, dia pasti akan mati. Jangan sentuh kakakku. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Aku peringatkan kau. Jika sesuatu terjadi pada kakakku, aku tidak akan pernah selesai denganmu, kakak. Ayo pulang. Ayo pergi. Tuan muda, kenapa kamu tidak memberitahu mereka? Memberitahu mereka semua yang telah kamu lakukan untuk keluarga Xiao. Kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Apa sebenarnya yang terjadi? Ibu. Kakak sulung benar-benar marah oleh Xiao Fen. Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah menemukan meridian yang begitu kacau. Dengan gejala seperti itu, dia tidak akan hidup sekarang. Tidak berguna. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, atau berapa biayanya. Kamu harus menyembuhkan putriku. Nyonya, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Tenang. Ramuan penenang. Benar, Bibi Liu. Cepat. Rebus ramuan penenang. Nyonya. Ramuan penenang selalu dibuat oleh Tuan Muda Xiao Feng. Kalau begitu panggil dia kembali untukku. Baiklah. Kau tidak diizinkan pergi. Ru Shuang, lihat situasinya sekarang. Biarkan saja dia datang dan merebuskan semangkuk untukmu. Paling buruk, aku akan memberinya uang. Bantu aku berdiri. Baiklah, Baiklah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah memohon padanya. Shikai, bawa aku ke Pingshan untuk mencari dokter yang... baiklah. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Klinik pengobatan tradisional pingsan. Dokter Yang. Dokter Yang. Dokter Yang, cepat selamatkan kakakku. Dokter yang tolong selamatkan putriku. Ikut aku. Ini adalah kasus langka gangguan meridian. Berapa usiamu tahun ini? 28. Tidak. Mustahil. Kau tidak mungkin bisa bertahan hidup. Apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu hidup melewati usia 25 tahun. Kau bicara omong kosong. Bukankah kakakku baik-baik saja? Dokter, apakah kondisiku sangat serius? Lebih dari sekadar serius. Fakta bahwa tahu hidup hanyalah sebuah keajaiban. Setiap kali penyakitnya kambuh, meridian seluruh tubuhmu kacau balau. Rasa sakit yang tak tertahankan, dan kau kejang-kejang gelisah. Apa yang kamu katakan? Anda mengatakan ini. Dokter dewa macam apa kamu? Penyakit semacam ini, kecuali dari Lu Jinxian yang turun. Kalau tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menyembuhkannya 5 tahun yang lalu, dan sekarang tidak bisa. Bukankah hanya uang? Perlu berapa uang saya akan memberikannya kepada Anda? Cepat beri kami resep. Aku sudah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Jika ini demikian, aku pasti sudah sangat kaya sejak lama. Ibu, jangan gelisah dulu. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa menerimamu. Silakan pergi. Dokter, saya minta maaf atas pelanggaran saya. Saya hanya putus asa ingin menyelamatkan putri saya. Saya mohon padamu, resepkan tonik penenang. Dokter Yang, dulu bukankah Anda meresepkan obat untuk saya? Ya, Anda hanya perlu meresepkan 1 dosis lagi tonik penenang untuk saya. Dan bukankah itu akan baik-baik saja? Itu tidak mungkin. Aku belum pernah melihat kondisi seperti itu. The film was Kapan aku pernah translated meresepkan obat and untukmu? narrated by M. Tidakkah Media. Anda ingat? Dulu bukankah Anda meresepkan tonik penenang untuk saya? Itu tidak mungkin.
Aku belum pernah melihat siapapun dengan kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin aku meresapkan obat untukmu? 5 tahun lalu. Kakak, ini adalah sup obat yang secara khusus kudapatkan dari dokter yang dari pingsan. Yang ku mohon-mohon. Cepat minum. Kau akan segera sembuh. Apa? Apakah dia berbohong padaku? Kakak sulung tidak punya banyak waktu lagi. Kakak kedua tidak sadarkan diri. Keberadaan kakak ketiga tidak diketahui. Sepertinya, kepala keluarga Xiao akan menjadi milikku. Dokter, kondisi saya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku tidak berdaya dengan penyakit ini. Tapi ada satu orang yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Siapa? Dokter Yang? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke tempat seperti ini? Tempat ini terlihat agak familiar. Tempat ini bobrok. Tabib ilahi di era ini bisa tinggal di sini. Apakah kau bisa diselamatkan? Tergantung pada apakah tabib ilahi bersedia bertindak. Ketua sekte. Nona ketiga sudah bangun. Dia berteriak-teriak ingin bertemu denganmu. Katakan padanya aku tidak ada di sini. Hentikan. Kakak ketiga. Berapa lama kamu berniat terus menipuku? Kakak ketiga. Selama bertahun-tahun ini, orang yang selalu membantu keluarga Xiao kita adalah kamu. Bukankah begitu? Ya, Orang yang menjadikan kakak sulung kepala keluarga Xiao adalah kamu. Bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikan kakak kedua seorang diva musik juga kamu. Bukankah begitu? ya, Orang yang menjadikanku seorang pengusaha wanita kaya di wilayah ini adalah kamu. Bukankah begitu? ya. Mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Apa itu penting? Kamu bajingan. Kamu ingin aku merasa bersalah seumur hidup dan bersedih seumur hidup begitu? Ketua sekte, dokter yang memimpin anggota keluarga Xiao untuk meminta audiensi di luar. Mereka tetap menemukan jalan ke sini. Kakak sulung, mengapa mereka ada di sini? Bagus mereka datang. Aku ingin mereka tahu warna asli Xiao Shikai. Dia sama sekali tidak pantas menjadi anggota keluarga Xiao kita. Dan dia tentu saja tidak pantas menjadi adikku Xiao Ruyu. Tunggu, bukankah kau selalu ingin tahu? Kenapa aku tidak memberitahumu? Aku akan membiarkanmu melihat dengan jelas sekarang. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Gadis rendahan ini Seiru Shuang memohon audiensi dengan tabib ilahi. Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan pergi meminta tabib ilahi untuk mengobatimu. Terima kasih dokter Yang. Mengapa Anda di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Anda juga di sini untuk menemui tabib ilahi? Aku tahu itu. Xiao Feng pasti sekarat. Kau datang untuk meminta tabib ilahi untuk pemulihan ajaib, bukan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide itu. Tidak ada harapan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kamu bajingan. Kenapa kamu belum mati? Bahkan jika kau mati aku tidak akan. Kau. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Aku pergi. Ini rumahku. Kalianlah yang seharusnya pergi. Ini adalah rumahmu. Ayah, rumah ini The besar film was sekali. translated and narrated by Ruswa. M Media. Ayah akan bekerja di sini mulai sekarang. Terus uang nanti. Bisakah aku tinggal di rumah sebesar ini nanti? Tentu saja kau bisa. Selama kau belajar dengan giat. Kau akan tinggal di sini mulai sekarang. Baiklah. Mungkinkah ini benar-benar kediaman Xiao? Benar. Kau datang ke rumahku. Apa kau mencoba mengusirku lagi? Dokter Yang, mengapa Anda membawa kami ke kediaman Xiao? Tepat sekali. Apakah dia membuat kesalahan? Xiao Feng, apa menurutmu kami ingin berada di sini? Aku tahu itu. Pasti dia. Dia menderita leukemia. Dia orang yang sekarat. Jadi, dia datang ke sini untuk mencari tabib ilahi. Tabib ilahi ada di sini. Jadi, dokter yang membawa kami ke sini. Ya, tebakanmu benar. Xiao Feng, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada pengobatan. Orang sepertimu tidak pantas hidup. Cepat beritahu aku, di mana tabib ilahi yang terhormat itu? Jangan tunda kondisi Ru Shuang. Temukan tabib ilahi.
Tabib ilahi ada tepat di depan matamu. Di mana? Jauh di langit, namun dekat di tangan. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa dia adalah tabib ilahi kan? Jika dia tabib ilahi, aku akan bersujud 3 kali dan 9 kali membungkuk dari kediaman keluarga Xiao. Benar. Aku adalah tabib ilahi. Kau tabib ilahi. Aku juga bisa bilang aku dokter abadi. Xiao Feng, jika kau tabib ilahi, maka sembuhkan penyakitmu sendiri dulu. Xiao Feng, saya tidak ingin berdebat dengan Anda hari ini. Cepat keluar dari sini. Jangan menghina tabib ilahi. Apakah Anda ingin mati? Saya tidak ingin mati bersama Anda. Apa kau dengar itu? Inilah alasannya. Aku tidak memberitahumu, karena tidak peduli apa yang kukatakan. Kau tidak akan percaya. Kau bicara pada siapa? Cepat pergi. Jangan buang waktu kami. Ayo pergi kakak. Kau yang seharusnya pergi. Ruyu, kenapa kau di sini? Ruyu, kemana saja kau 2 hari ini? Tidak ada kabar darimu sama sekali. Kenapa dia ada di sini? Bukankah dia bersama Tuan Muda Po? Kakak ketiga, apa yang baru saja Anda katakan? Ibu? Kakak sulung, berdiri di sisimu. Orang ini tidak bisa dimaafkan. Dia tidak pantas menjadi salah satu anggota keluarga Xiao kita, pun tidak pantas menjadi saudaraku Xiao Ruyu. Ibu tahu, hal kecil ini, dia sama sekali tidak pantas. Kakak ketiga, aku mengkhawatirkanmu beberapa hari ini. Khawatir kau tidak bisa makan atau tidur. Kakak ketiga kau. Jauhi saya. Kakak ketiga, apa yang Anda lakukan? Apa yang kulakukan? Apa kau tahu perbuatan baik apa yang sudah dia lakukan? Kakak sulung. Ibu. Jangan salahkan kakak ketiga. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi kakak ketiga. Shike, apa sebenarnya yang terjadi? Ini semua dia. Ini semua orang jahat ini. Dia memanfaatkan kelalaianku. Dia membius kakak ketiga. Dia menodai kakak ketiga. Apa? Xiao Shike, diamlah. Kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau. Beraninya kau menindas putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ibu. Kau berani memukulku. Ketua sekte. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa. Apa kau tidak ingin tahu kebenarannya? Baiklah. Aku akan memberitahumu. Saudara kandungmu yang disebut-sebut ini hampir menjual adikmu. Apa? Kau bicara omong kosong. Kakak sulung aku tidak. Diam. Kakak ketiga. Apakah yang dia katakan itu benar? Benar kakak sulung. Kita hanya mengundang serigala ke dalam rumah kita. Dia sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Xiao kita. Jika bukan karena Xiao Feng, aku mungkin sudah mengalami kemalangan. Kakak sulung, kakak ketiga sekarang telah dicuci otaknya olehnya. Aku sendiri yang melihatnya. Tidak tahu Xiao Feng kasih dia minum obat apa sih sampai terbuai begitu. Sekarang kakak ketiga, bagaimanapun juga tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Xiao Shikai, kamu mendekati kematian. Ruyu, tenanglah. Beritahu kakak sulung, Xiao Feng, apakah dia menyentuh tubuhmu? Kakak aku. Kakak sulung, apakah kau benar-benar akan percaya pada orang luar dan tidak percaya padaku, saudaramu sendiri? Xiao Ruyu, Anda sangat mengecewakan saya. Kakak jangan percaya padanya. Xiao Feng. Bajingan terkutuk. Saya berselisih dengan Anda. Ruyu. Jika kau tetap begitu delusi, jangan salahkan ibu kalau kejam. Aku akan mengusirmu dari keluarga. Ibu, apa katamu? The film was translated and narrated by Xiao. M Media. Xiao Feng. Bantu aku berdiri. Nona Xiao, kau masih belum bisa bergerak sekarang. Sudah kubilang bantu aku berdiri. Aku akan membereskan urusan dengannya. Kakak sulung, di mana kakak sulungku? Aku ingin kakak sulung. Adik ketiga. Ibu tahu betapa bencinya Xiao Feng itu. Bagaimana bisa kau masih begitu keras kepala? Ini kau. Apa kau di sini untuk mengejakku? Murang Nian.
Meskipun kau ingin memasukkanku ke daftar hitam di seluruh internet, aku tetap tidak akan berkompromi dengannya. Betapa menyedihkan Shiurusu. Keluarga Xiao kalian. Benar-benar menyedihkan. Apa katamu? Kalian adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tes paternitas. Informasi ini ditemukan olehku. Kalian sebaiknya menjaga diri. Tidak. Ibu, apa katamu? Lihat, bahkan jika kebenaran ada di depan mata mereka, orang-orang akan selalu hanya mempercayai apa yang ingin mereka percaya. Xiao Feng diam. Jangan mencuci otak kakak ketiga saya lagi. Kakak sulung kau benar-benar harus menjaga kesehatanmu. Jangan sampai kau sakit karena marah. Ketika ayah masih hidup, dia berkata bahwa seseorang tidak boleh melupakan akarnya. Seseorang harus tahu cara membalas kebaikan. Dia sangat berterima kasih kepada keluarga Xiao, sudah memberi dia kesempatan. Jika bukan karena keluarga Xiao, tidak akan ada hari ini bagi kami tiga bersaudara. Jika kau hanya menghargai ikatan darah, maka anggaplah keluarga Xiao tidak memiliki aku sebagai seorang putri. Ulangi itu. Xiao Ruyu, apakah Anda akan demi orang yang tidak ada hubungannya memutuskan hubungan dengan kami, orang yang tidak berhubungan? Kakak, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena keluarga Xiao, kita masih akan berada di pedesaan sekarang. Kita bisa memiliki hari ini. Semuanya karena Xiao Feng. Kakak. Kakak. Kakak sulung, ada apa denganmu? Ada apa? Ini semua karenamu kau membuatnya marah. Apa kau tidak tahu tentang kesehatan kakakmu? Baiklah, bukankah kau ingin meninggalkan keluarga Xiao? Aku mengizinkannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Keluarga Xiao tidak lagi memiliki kau sebagai seorang putri. Selama Xiao Rushuang mati, Xiao Ruyu diusir dari keluarga. Hanya menyisakan Xiao Rusun yang naif. Dan wanita tua ini. Mereka tidak perlu ditakuti. Tabib ilahi. Di mana tabib ilahi? Tuan tabib ilahi. Tolong selamatkan kakakku. Selamatkan kakakku. Shikai. Kakak. Saya mungkin tidak akan berhasil. Kakak jangan berkata begitu kakak. Apapun yang terjadi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Xiao Feng, aku tahu kau punya cara. Tolong selamatkan kakakku. Jangan memohon padanya. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan pernah memohon padanya. Apa gunanya itu baginya? Dokter yang. Dokter yang. Kau akhirnya di sini. Putriku sekarat. Tolong selamatkan dia. Dokter yang. Tolong selamatkan saya. Bukankah sudah kubilang? Tidak ada obat untuk penyakit ini. Kau harus mencari tabib ilahi. Tapi kami tidak bisa menemukannya. Tabib ilahi. Bukankah ini hanya omong kosong? Tabib ilahi jelas-jelas ada di depanmu. Apa? Di depan. Dokter terkenal yang sikan menyapa tabib ilahi. Apa? Apel. Dokter yang Anda, apakah Anda salah? Tepat sekali dokter Yan. Bagaimana mungkin dia tabib ilahi? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Benar, dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dia tidak akan hidup lama. Jika dia adalah tabib ilahi, maka dia sudah menyembuhkan penyakitnya sendiri. Apa? Tabib ilahi sakit tak tersembuhkan. Tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Ini benar-benar apa yang aku sikan selama bertahun-tahun ini. Dengar sebagai lelucon paling konyol. Apakah kalian semua tahu? Apa itu tabib ilahi yang sebenarnya? Apa itu tabib ilahi? Jangan bilang tabib ilahi menderita penyakit mematikan. Selama tabib ilahi berkehendak menghidupkan kembali, memperpanjang umur, dan menyembuhkan semua racun. Inilah tabib ilahi itu. Lalu bagaimana dia menjelaskan laporan rumah sakit itu? Ya, laporan itu. Di sana jelas tertulis bahwa dia menderita leukemia dan tidak akan hidup lebih dari sebulan. Rumah sakit. Laporan. Tubuh tabib ilahi bagaimana bisa sama dengan tubuh manusia biasa? Tabib ilahi memiliki tubuh spiritual yang lahir secara alami. Darah tabib ilahi adalah darah spiritual. Darah spiritualnya sendiri bisa menyembuhkan penyakit. Bagaimana darah spiritual bisa sama dengan darah biasa? Membawa darah spiritual ke rumah sakit untuk diuji benar-benar sangat konyol. Darah spiritual. Mungkinkah itu benar, kakak sulung? Apakah Anda belum mengerti
Selama bertahun-tahun ini apa yang Anda minum? Sup penenang itu sama sekali bukan obat. Itu Xiao Feng yang secara pribadi memotong darah spiritualnya sendiri untuk Anda minum. Apa? Apal. Tidak, saya tidak percaya. Xiao Feng, saya ingin Anda memberitahu saya sendiri. The film was Dia tidak translated salah. and narrated by M Media. Bukankah ini yang selalu saya minum sebagai sup penenang? Saya selalu meminum darahmu. Darah spiritual tabib ilahi. Satu tetes bernilai 1000 emas. Semangkuk penuh. Untuk diberikan padamu. Tidak heran seseorang dengan tubuh yang begitu sakit bisa bertahan sampai sekarang. Itu semua berkat darah spiritual ini, sehingga hidupnya bisa bertahan. Mungkinkah saya benar-benar salah? Kau pasti keliru. Tetua Song. Tetua Song, kepala keluarga Song. Jika aku tidak datang, bagaimana kau bisa tahu kau akan memiliki hari ini? Itu semua berkat satu kata dari Tuan Tabib Ilahi saat itu, yang membuatku mendukung keluarga sialmu untuk menjadi keluarga bangsawan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kau pikir Xiao Rushuan, seorang wanita biasa, bisa di Songdu yang dipenuhi keluarga-keluarga, menukar jalan untuk dirinya sendiri? Saya selalu berpikir itu semua berkat saya. Berkat kamu. Kemampuan apa yang kamu miliki? Apakah itu tidak tahu berterima kasih? Atau, apakah itu untuk memusnahkan kita semua? Apakah kamu benar-benar berpikir, pria yang disukai Liu Qingyan akan menjadi orang biasa? Jadi kamu sudah memotong darah untuk menyelamatkanku. Ya, Anda yang menjadikan saya kepala keluarga Xiao. ya, Anda yang menjadikan kakak kedua seorang superstar internasional dan menjadikan kakak ketiga seorang pengusaha wanita kaya. Itu semua Anda. Nona muda, apakah Anda mengerti sekarang? Ketua sekte, dia tidak ingin kalian semua menanggung terlalu banyak kebaikannya. Jadi dia diam-diam membantu keluarga Xiao selama bertahun-tahun ini. Dan apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Dia membuat keluarga Xiaomu menarik jembatan setelah menyeberang. Dia membuatmu mengusirnya dari keluarga. Berhenti bicara, kalian semua berhenti bicara. apa yang kau tertawakan? Menertawakan apal? Tabib ilahi apa? Sup penenang roh apa? Darah spiritual apa? Itu semua palsu. Xiao Feng, aku memberitahumu. Sebanyak apapun yang kau lakukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang luar. Kau bukan anggota keluarga Xiao. Aku adalah pewaris sejati keluarga Xiao. Tapi, aku bisa membunuhmu. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah pewaris keluarga Xiao. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak peduli kau pewaris keluarga Xiao atau bukan. Bahkan jika kau adalah putra langit, aku tetap akan memukulmu tanpa ragu. Berhenti. Xiao Feng, kau ingin membunuh. Bunuh aku. Kau tidak bisa membunuh putraku. Ini semua aku. Semua aku yang menghasut mereka untuk mengusirmu dari keluarga. Ini semua aku. Aku mohon jangan bunuh dia. Ibu. Xiao Feng, segala yang kami miliki diberikan oleh Anda. Hidup saya juga diselamatkan oleh Anda. Sekarang ambil kembali semuanya. Selamatkan ibu. Selamatkan adik-adik saya. Ibu. Kakak sulung. Selamatkan aku tidak ingin mati. Ibu, kakak sulung. Mengapa kalian semua melakukan ini? Dia sama sekali tidak pantas menjadi pewaris Xiao. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku sendiri. Dia sama sekali bukan saudara kandungmu. Adikmu, dia meninggal 20 tahun yang lalu. Tidak. Tidak mungkin. Xiao Feng, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Ibu. Kakak sulung. Jangan percaya padanya. Dia memfitnahku. Kau sama sekali tidak boleh percaya padanya. Dia palsu. Palsu. Apa yang dia katakan? Itu benar. Palsu. The film was Kau bukan translated putraku. and narrated by Putraku M sudah mati. Media. Dia sudah lama meninggal. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati. Putraku sudah mati.
Kau bisa saja memilikinya. Tapi kau mendorongnya pergi dengan tanganmu sendiri. Putraku sudah mati. Xiao Fei memperlakukanmu dengan baik. Dan pada akhirnya, aku tidak punya putra dalam hidup ini. Kau bajingan. Kau ingin aku mati bukan? Baiklah. Kalau begitu aku akan membuatmu mati bersamaku. Hati-hati. Kakak sulung. Xiao Shikai. Mati kau. Kakak sulung. Kenapa kau harus melakukan ini? Dia bahkan tidak bisa mendekatiku. Xiao Feng. Kakak sulung tahu saya salah. Anggap saja ini saya membalas Anda. Xiao Feng, kami adalah orang-orang yang telah berbuat salah padamu. Kami disesatkan oleh bajingan ini dan kehilangan jati diri kami. Xiao Feng, kakak ketiga bersedia seumur hidupnya untuk melayani Anda seperti sapi dan kuda, untuk membalas kebaikan Anda. Tolong selamatkan kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Kakak sulung. Setengah tahun kemudian. Ibu sudah ditempatkan di rumah sakit jiwa. Kakak kedua juga telah menarik diri dari lingkarannya. Kakak sulung. Keluarga Xiao tidak ada lagi. Dermawan. Jika Anda ingin menyembah Buddha dan mencari kitab suci, silakan pergi ke tempat lain. Retribusi karma. Pada akhirnya akan menyebabkan penderitaan akibat perbuatan sendiri.